وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jamaah salat zuhur, wassaimin wassaimat, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan Allah, yang penuh keberkahan dan penuh kemuliaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan inayah, karunia, rahmat dan hidayahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin rahimakumullah, kita yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin adalah manusia yang paling beruntung. Kenapa demikian? Karena sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bisa hadir di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Keberuntungan yang kedua adalah ketika kita berada di bulan yang mulia ini, para jemaah sekalian, maka kita berusaha memaksimalkan kehadiran kita di bulan ini untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, memperbaiki diri, padahal pada saat yang sama, para jamaah sekalian, di luaran sana banyak juga mereka berada di bulan Ramadan, tapi mungkin mereka tidak sebaik kita. Hari-hari mereka berlalu begitu saja tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar yang maksimal untuk memanfaatkan bulan ini dalam rangka memperbaiki diri kita. Sebagian ketika orang-orang sibuk melaksanakan puasa, sebagaimana kita insya Allah di masjid ini, tidak sedikit dari mereka yang kemudian tidak melakukannya, kendati pun mereka berada di bulan mulia ini. Saat orang-orang sibuk pulang dari kantor,
berbenah diri, lalu kemudian melaksanakan sholat Isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih serta ditutup dengan sholat witir, maka tidak sedikit orang-orang yang ada di luaran sana mereka mengabaikan itu semua. Artinya apa para jamaah sekalian? Mereka disadari ataupun tidak, ya, tidak ada rasa, tidak ada ketertarikan, tidak ada geliat di dalam diri mereka, ya, bahwa Allah sedang menjemput takdir mereka yang lebih baik, ya, untuk bisa berbenah diri, memperbaiki diri, memanfaatkan berbagai ruang, waktu, amalan-amalan di bulan yang penuh kemuliaan ini, agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, apa sesungguhnya yang membedakan kita dengan para sahabat? Mereka hidup 1500 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini mereka menjadi role model, menjadi contoh yang terbaik bagi siapa saja yang ingin hidup mereka lebih baik di dunia ini, ya, dan sebagai bekal bagi mereka untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mereka juga manusia biasa sebagaimana kita para jemaah sekalian. Pernahkah mereka mengalami ketergelinciran? Jelas mereka juga mengalami ketergelinciran sebagaimana kita juga tergelincir. Hanya yang membedakan antara kita dengan mereka, yang tergelincir di kalangan mereka itu jauh lebih sedikit dari mereka-mereka yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menegakkan syariat agama ini di dalam kehidupan mereka. Kita jauh lebih banyak yang tergelincir para jemaah sekalian. Boleh jadi para jemaah sekalian, kenapa mereka sedikit yang tergelincir? Karena Rasulullah ada bersama mereka. Ketika mereka tergelincir, ada yang mengingatkan mereka. Kalau kita yang tergelincir, Rasulullah tidak ada bersama kita para jemaah sekalian. Yang ada bersama kita orang-orang yang levelnya 11-12 saja. Namanya saja yang berbeda mungkin. Yang satu ustadz, yang satu ya, kiai, ya, yang satu alim, ya. Namanya saja yang berbeda. Tapi mereka semua berpotensi mengalami ketergelinciran. Sehingga ketika kita tergelincir lalu diingatkan oleh orang sekelas Muhammad Nasir, maka kita lebih sering mengatakan, ya kamu juga melakukan hal yang sama. Ya. Tapi para sahabat, para jamaah sekalian, karena hidup bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah tergelincir dalam hidupnya, maka ketika mereka diingatkan oleh Rasulullah, mereka tersadar
segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang membedakan mereka dengan kita, para jamaah sekalian, ketika mereka tergelincir, mereka diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran sengaja turun mengingatkan mereka, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, mencela mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas, mengapresiasi mereka, memuji mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang mulia, sehingga derajat mereka senantiasa terangkat. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka kemudian segera menyadarkan diri, segera sadar akan kekhilafan yang mereka lakukan, karena seakan-akan Allah ada di hadapan mereka. Nah, kita para jamaah sekalian ketika tergelincir, mungkin nggak ayat-ayat Al-Quran turun mengingatkan kita? Nggak mungkin para jamaah sekalian. Al-Quran sudah turun semuanya, sehingga tidak mungkin ada ayat baru yang turun lalu kemudian mengingatkan kita. Makanya wajar kalau kemudian potensi tergelincir di antara kita jauh lebih besar daripada kalangan para sahabat. Sehingga wajar kalau kemudian mereka menjadi the role model. Saat Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba kemudian Rasulullah mengatakan begini, di antara kalian ada seseorang yang gerahamnya di neraka jauh lebih besar dari gunung Uhud. Rasulullah menyampaikan berita masa depan yang disebut dengan nubuwah tentang sahabat-sahabat, tapi beritanya itu sangat menakutkan. Mungkin gak Rasulullah berbohong para jamaah sekalian? Ataupun sedang bermain-main, sedang bercanda misalnya? Kanlah hal yang tidak mungkin. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak mungkin mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, bahwa apapun yang disampaikan Rasulullah adalah representasi dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka ketika Rasulullah mengatakan bahwa di antara kalian ada orang yang gerahamnya di neraka jauh lebih besar daripada gunung Uhud, para sahabat histeris semua para jamaah sekalian, menangis, dan semuanya menangis dalam keadaan yang sangat menakutkan. Karena mereka berpikir terhadap diri mereka, ini kemana ini omongan ini? Maka setiap sahabat merasa bahwa dia sedang diomongkan oleh Rasulullah SAW. Berjalan waktu, para sahabat yang tadinya ada dalam majlis Rasulullah itu mulai kemudian berguguran. Ada yang syahid dalam perang Uhud, ada yang syahid dalam perang Khandaq, ada yang syahid dalam perang Hunain, ada yang syahid dalam perang Tabuk, ada yang syahid dalam perang Yamamah. Sehingga yang tersisa tinggal dua para jemaah sekalian, dua sahabat. Salah satu dari sahabat itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah sejak peristiwa itu para jemaah sekalian, dan tahu bahwa yang tinggal dia dengan satu yang lain, jarang bisa tidur. Karena apa? Karena takut. Siapa lagi ini? Yang tinggal hanya dua orang saja dari sahabat, di mana ketika Rasulullah mengatakan
Gerahamnya di neraka jauh lebih besar daripada gunung Uhud. Sampai kemudian Abu Hurairah ini wafat. Qadarullah, dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah satu orang namanya Rajjal bin Unfuah. Rajjal bin Unfuah. Tadinya sahabat, tapi sejak kasus ini maka automatically derajat sahabat yang melekat pada dirinya tercerabut. Karena ternyata yang dinubuatkan oleh Rasulullah tentang orang yang gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di dalam neraka, ternyata dia adalah Rajjal bin Unfuah. Dan terbukti para jamaah sekalian, dalam kisahnya itu para jamaah sekalian, Rajjal ini datang kepada Rasulullah menyatakan tentang keislamannya. Lalu duduk dalam majelis Rasulullah beberapa saat. Banyaklah kemudian dia mengenal ilmu-ilmu keislaman. Bahkan dari kalangan sahabat dia termasuk yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini hati-hati mereka-mereka yang hafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an hanya sekedar membaca saja, yang hafal hanya sekedar hafal saja. Ibarat kata hadis, dia tahu Al-Quran, bisa menghafalnya, tapi hanya sampai di kerongkongan saja, tersekat, tidak masuk ke dalam jiwanya, hatinya tidak menerima. Inilah modelnya seorang yang bernama Rajjal bin Unfuah. Dia pulang kampung setelah itu para jamaah sekalian. Setelah Rasulullah wafat, terjadi huru-hara besar. Apa huru-hara besar? Tidak kurang dari 50.000 kaum muslimin keluar dari Islam. Kan kisahnya begitu. Setelah Rasulullah wafat itu, 50.000 dari kaum muslimin keluar dari Islam. Karena mereka meyakini menjadi muslim itu adalah pada saat Rasulullah ada. Setelah Rasulullah wafat, maka tidak perlu, ya, tidak ada keharusan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman. Balik kampung, balik kepada keyakinan lama. Maka lalu kemudian Unfuah ini, atau Rajjal bin Unfuah ini datang ke Madinah, bertemu dengan Abu Bakar. Karena ketika itu Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah. Kata Rajjal, "Ya Amirul Mukminin, saya Rajjal. Bagaimana kalau seandainya engkau mengutusku memberikan pencerahan kepada orang-orang yang keluar dari Islam karena ketidaktahuan mereka? Saya akan mengajarkan mereka. Saya yang akan memberikan penerangan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar." Abu Bakar Siddiq tanpa curiga para jamaah sekalian. Lalu kemudian, ala barakatillah, kalau begitu pergilah engkau, dan semoga engkau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dia para jamaah sekalian. Berangkat ke kampungnya. Lalu kemudian dia datangi itu orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Tapi apa yang terjadi para jamaah sekalian? Seharusnya menjadi pendakwah, seharusnya mengajak orang, seharusnya memberikan penerangan, mengembalikan orang ke jalan yang benar. Tiba-tiba dia justru menjadi salah satu tokoh kaum murtadin. Dia pun keluar dari Islam. Itu kisah seorang yang dulunya sahabat, lalu kemudian tergelincir. Ada kisah sahabat yang lain yang juga mengalami tergelinciran, tapi ketika kemudian diingatkan oleh Al-Quran, dia tersadar.
akhirnya kembali ke jalan yang benar. Nama sahabat ini Julas, para jemaah sekalian. Julas, seorang kaya raya, saudagar besar, hartawan, punya anak Umair bin Sa'ad al-Ansari. Sebenarnya dia bukan anak dan orang tua kandung. Anaknya adalah anak sambung, para jemaah sekalian. Umair ini ketika menjadi muslim, dia tekun, dia terus ada dalam majelis Rasulullah SAW, sehingga dalam waktu 6 tahun beliau menjadi orang yang pakar, ahli, menjadi rujukan. Setiap orang yang ingin bertanya tentang Islam, maka salah satu tokoh yang menjadi rujukan namanya Umair bin Sa'ad al-Ansari. Nah, pada satu saat Umair ini kembali ke rumah, bertemu dengan ayahnya namanya Julas itu, ayah sambungnya. Ayah sambungnya sedang ngumpul dengan sahabat-sahabatnya sesama saudagar, orang-orang kaya, para jemaah sekalian. Tiba-tiba kemudian Umair ini mendengarkan kata-kata yang sangat menyakiti jiwanya, yang tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa kalimat ini akan keluar dari seorang ayah sambungnya yang bernama Julas. Apa kalimat yang keluar, para jemaah sekalian, dari mulut Julas ini? Jangan pernah mau terpengaruh, jangan mau ikut Muhammad. Kalau kita ikut Muhammad, kalau kita terpengaruh dengan omongan Muhammad, maka kita lebih buruk dan lebih bodoh dari seekor keledai. Ini kalimat, para jemaah sekalian, sangat memukul jiwanya siapa? Umair. Karena datang dari mulut ayah sambungnya, Julas. Umair kemudian mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, ya, saya boleh dipukul, salah ataupun tidak salah, boleh dicederai, boleh dinistakan, tapi saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menistai Rasulullah SAW, kendati pun dia ayahku. Kalau engkau tidak tarik omonganmu, maka aku akan membuat perhitungan denganmu." Pendek cerita, para jamaah sekalian, Julas ini bersekukuh, tidak mau pula kemudian merasa direndahkan oleh anaknya. Akhirnya kemudian perkara ini sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW dipertemukan kedua anak ini, anak orang tua ini. Lalu kata Rasulullah, "Wahai Julas, aku mendengar, aku mendapat laporan bahwa engkau telah mengatakan bla 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 bla. Nih anakmu sendiri sebagai saksinya." Apa kata Julas, para jamaah sekalian? Julas mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, kalau boleh engkau perintahkan aku untuk bersumpah berapapun, aku akan bersumpah. Sungguh aku tidak pernah mengatakan kalimat tersebut. Umair telah berbohong." Jadi dia menuduh anaknya telah berbohong, padahal anaknya mendengar secara langsung. Cerita singkat, para jamaah sekalian, Umair terkejut karena tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan sedemikian kejam berlaku terhadap dirinya. Tentu Umair sekarang dalam posisi salah ataupun dipersalahkan, karena tidak ada yang menyaksikan lain kecuali dirinya sendiri. Sedangkan orang yang dituduhnya justru mengelak ataupun membantah tuduhan tersebut. Umair di sini kelihatan, para jemaah sekalian, seorang sahabat yang dibina, yang ditempa imannya, ya, yang belajar Islam dengan benar,
yang terus memperbaiki diri, ya. Hafal Al-Quran, tapi hafalnya bukan hanya sekedar di tenggorokan, tapi hafalnya betul-betul lahir dan batin, ya. Menjiwa, ya. Maka Umar pada saat itu tidak pernah berputus asa. Beliau yakin, ya, bahwa Allah akan memenangkannya. Kendati pun saat itu dia dalam posisi kalah, sampai kemudian dia meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu benar salah. Akhirnya kemudian Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 74. Sayahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr ba'da islamihim. Ya. Bahwa si Julas dan kawan-kawannya, ya, yang tadinya bersekukuh bahkan ingin bersumpah bahwa dia tidak mengatakan kecuali yang benar, ya, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir karena dia telah mengatakan kalimat kufur setelah menjadi seorang mukmin. Jadi Allah para jemaah sekalian menurunkan ayat mengapresiasi, membela Umair bin Sa'ad, lalu kemudian menelanjangi orang tuanya yang bernama Julas. Tapi akhirnya kemudian Julas menyadari tentang kesalahan dan kekhilafannya, lalu tersungkur meminta ampun kepada Rasulullah dan memohon kepada Allah agar kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua cerita singkat tentang dua sahabat para jemaah sekalian. Orang-orang yang tergelincir sebagaimana kita, tapi kemudian kembali ke jalan yang benar, ya. Karena mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tergelincir ketika datang inayah dari Allah, justru dia bukan semakin sadar, tapi justru semakin jauh dan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai siapa tadi? Sahabat, bukan sahabat para jamaah sekalian, unfuah, ya. Dari dua kisah ini para jemaah sekalian, apa yang kita simpulkan? Yang pertama yang kita simpulkan adalah bahwa yang namanya manusia, kita ini para jemaah sekalian adalah selemah-lemah makhluk, dan sifat dasar kita itu mudah berubah. Itu sifat dasar manusia. Hari ini mengatakan A, besok bisa berubah menjadi B, hanya karena persoalan-persoalan duniawiyah saja. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, sebenarnya kepada istri-istrinya, ya. Saat kemudian salah seorang sahabat, Sahab bin Mushab, bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah, "Ya Ummu Salamah, apa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah pada saat beliau dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit, pada saat beliau dihadapkan dengan ujian-ujian yang berat? Apa doa yang paling sering dibaca Rasulullah?" Maka Ummu Salamah mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati ini di dalam agama ini para jemaah sekalian. Ini doa para jemaah sekalian, simpel, sederhana, tapi kalau kita amalkan, terutama pada saat-saat genting, kita sering menghadapi kegentingan, ya. Apakah urusan keluarga, urusan suami istri, ya, urusan dengan masyarakat, ya. Itu kadang-kadang apa? Kita tidak kuat menghadapi apa? Menghadapi problematika yang begitu besar. Maka saat kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa yang sangat simpel, sangat sederhana. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama para jemaah sekalian. Yang kedua, dari cerita tadi ini, ya, pelajaran yang paling penting adalah bahwa ketika kita merasa, ya, merasa jauh lebih baik, ya, kita tidak boleh merasa terbaik, ya.
kita harus berusaha untuk terus memperbaiki diri, menggunakan momentum, memanfaatkan ya situasi. Dan kita para jemaah sekalian seperti ya Umair bin Sa'ad ini, kenapa dia terus ya berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam? Karena dia selalu bersama dengan Rasulullah, selalu bersama orang-orang soleh, dia berkumpul bersama orang-orang soleh. Kenapa Julas begitu mudah terpengaruh? Karena dia selalu berkumpul bukan dengan orang-orang yang soleh, berkumpul hanya dengan orang-orang yang selalu membicarakan apa? Urusan dunia, urusan harta ya, urusan kekayaan. Dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, ini para jemaah sekalian, kadang-kadang kita orang baik, lalu kemudian kita berada dalam perkumpulan yang tidak baik, maka kita akan mudah terseret dan mudah terpengaruh. Karenanya para jemaah sekalian ya, mari kita senantiasa membersamai ya berbagai event, berbagai kesempatan sebagaimana Allah hadirkan bulan yang penuh kemuliaan ini ya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Duduk dalam berbagai majlis ya. Lalu kemudian terus ya menambah ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ya. Yang tadinya kita tergelincir kembali kepada jalan yang benar, dan pada akhirnya Allah kemudian merahmati kita ya, ada di jalan yang lurus ini sampai kemudian kita menjemput ajal kita para jamaah sekalian. Itu hadirukumullah ya, apa yang bisa kita paparkan pada kesempatan siang hari ini ya, terkait dengan tema keniscayaan berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Mungkin kalau ada hal yang ingin ditanggapi, ditanyakan, nggak ada ya, karena waktu juga terbatas ya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan ya. Waktu juga yang mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini tanpa ada diskusi para jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.